got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Fahmi Tamzil MM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan seangkatan sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa di Indonesia dengan kekayaan budaya dan harus kita jaga. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman yang luar biasa, tidak hanya dari sisi budaya dan adat, tetapi juga bahasa. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan linguistik terbesar di Indonesia. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ragam bahasa? Bagaimana bahasa Indonesia menjadi berinteraksi dengan bahasa daerah? Yuk kita eksplor lebih dalam. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh konteks, situasi, atau tempat. Di Indonesia, ragam bahasa dapat kita temukan dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah yang digunakan dalam interaksi sehari-hari di komunitas lokal, dan bahasa asing yang sering digunakan dalam konteks internasional. Uniknya, setiap ragam bahasa ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bahasa Indonesia adalah perekat utama bangsa. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini diresmikan sebagai simbol persatuan. Meski berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia kini berkembang dan menjadi alat komunikasi resmi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga media. Adapun pula peran bahasa Indonesia, alat komunikasi lintas suku, simbol identitas nasional, dan penggerak modernisasi dan pendidikan. Namun, peran bahasa Indonesia tidak menggantikan bahasa daerah. Sebaliknya, ia berdampingan sebagai wujud harmonisasi kebudayaan. Dari Aceh hingga Papua, setiap daerah memiliki bahasa yang mencerminkan identitas lokalnya. Misalnya, Jawa, Sunda, Minangkabau, hingga Toraja. Bahasa-bahasa ini tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan nilai-nilai budaya adat istiadat dan filosofi hidup masyarakatnya. Lebih dari 700 bahasa di Indonesia. Beberapa bahasa memiliki aksen dan dialek yang berbeda di setiap wilayahnya. Beberapa bahasa, seperti bahasa Jawa,
bahkan memiliki tingkat penggunaan ngoko, krama, dan krama inggil. Namun sayangnya, banyak bahasa daerah mulai terancam punah. Generasi muda seringkali lebih akrab dengan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Sehingga penting bagi kita untuk melestarikan bahasa daerah ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pengguna bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Globalisasi seringkali menekankan penggunaan bahasa daerah. Misalnya bahasa asing seperti bahasa Inggris kini mendominasi dunia pendidikan dan bisnis. Solusi pelestarian bahasa daerah yaitu mengintegrasikan pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum sekolah, mengadakan lomba atau festival bahasa daerah, menggunakan media digital untuk mengarsipkan dan mempromosikan bahasa daerah. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mendokumentasikan bahasa-bahasa yang terancam punah agar tidak hilang dari sejarah. Ragam bahasa di Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan kekayaan budaya kita. Dengan memahami dan melestarikan bahasa daerah, kita tidak hanya menjaga identitas lokal, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Bahasa adalah jembatan budaya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencintai bahasa-bahasa kita. Mari lestarikan kekayaan ini untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Firezaki, mohon undur diri.